jelas semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu, tetapi terus dipertimbangkan faktor-faktor lainnya, bahwa sekali lagi bukan hanya besar-besaran koalisi tetapi juga solid, kompak, setia, dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing-masing begitu. Karena dalam perjalanannya kita juga tahu awalnya kompak kemudian di tengah jalan bisa rontok satu persatu. Nah inilah sebetulnya yang kita butuhkan, stabilitas koalisi. Jadi bukan hanya di awal, bukan hanya di tengah, tapi juga sampai dengan akhir. Gerilya Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada partai politik yang mengusung rivalnya di Pilpres jelang dimulainya masa pemerintahan baru, isunya kini mengarah pada penyusunan komposisi menteri di kabinet. Namun, sebagai partai eksternal, Koalisi Indonesia Maju yang sudah berkomunikasi intensif dengan Prabowo, Partai Nasdem mengaku belum bahas soal jatah menteri di kabinet Prabowo Gibran. Nasdem pun mengaku sadar diri sebagai partai yang tak mengusung Prabowo Gibran di Pilpres. Belum ada. Dan kita nggak membicarakan hal itu. Tapi kalau dari internal sendiri Pak, gimana Pak? Dari internal nggak ada juga masalahnya. Kita memang menyadari siapa kita. Lain halnya dengan Partai Keadilan Sejahtera yang berisinya akan bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Kita tunggu saja nanti. Kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal bro. Kapan ke? Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan nih? Segera. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat. Bagus. Kendati banyak partai sudah berikan sinyal kuat untuk meminta jatah kursi menteri, juru bicara Presiden terpilih memastikan Prabowo tidak akan mendapatkan kucing di dalam karung. Pak Prabowo tidak ingin mendapatkan dalam tanda kutip kucing dalam karung, tapi yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo. Artinya apa? Pak Prabowo punya kriteria. Itu partai-partai sudah mengajukan semuanya, misalnya jumlahnya, kemudian namanya, semua partai pasti melakukan seperti itu. Jangankan partai-partai Mbak, yang di luar partai pun mengirim CV-nya. Yang belum mengirim CV itu cuma Adi Prayitno, kira-kira itu. Di sisi lain, analis komunikasi politik menyarankan agar Prabowo Subianto tidak berkoalisi, terlebih memberikan kursi menteri kepada parpol yang tidak mengusungnya di Pilpres 2024. Yang kalah bukanlah di luar, yang menanglah cukup menikmati kekuasaan politik. Haram hukumnya bagi yang kalah politik itu 1 dan 3 diajak koalisi, karena mereka itu kan bukan hanya visi misinya berbeda, kepentingan, intensi, dan chemistry-nya saya kira berbeda secara diametral. Oleh karena itu, Bang Dhanil sampaikanlah salam ke Pak Prabowo dan kawan-kawan Gerindra dan partai pendukungnya, jangan ajaklah mereka-mereka itu, biarkan aja berada di luar kekuasaan. Ini sebagai bentuk punishment bahwa yang kalah pemilu itu harus menikmati sunyinya jalan koalisi di mana mereka itu berada di luar kekuasaan. Potensi resistensi parpol di internal Koalisi Indonesia Maju mulai tampak. Lalu apa langkah Prabowo yang harus ditempuh selanjutnya agar koalisi tetap terjaga? Tim Liputan Kompas TV Jakarta.